Hai, ketemu kembali dengan saya MemDS di sini. Hari ini saya akan membantu Bapak Ibu untuk membuat soal ujian online di WhatsApp. Tapi sebelumnya, silakan diklik dulu tombol subscribe dan loncengnya supaya untuk kelanjutan channel ini. Enjoy watching, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah contoh ulangan harian di WhatsApp yang dilakukan. Hari ini kata passwordnya adalah UH kelas 9. Jadi ketika siswa mengetikkan UH kelas 9, maka otomatis keluar jawabannya seperti ini. Lalu siswa akan mengetik kata mulai, maka kita akan memberikan jawaban informasi seperti ini. Sesuai dengan informasi, maka anak-anak akan menuliskan nomor 1 supaya soal nomor 1-nya keluar. Nah, ketika menjawab 1D, maka pilihan jawabannya kebetulan benar, maka siswa boleh melanjutkan ke soal nomor 2. Ini adalah soal nomor 2 dan dijawab dengan 2B dan jawabannya benar. Lalu dilanjutkan dengan nomor 3, ini adalah soal nomor 3, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, anak-anak sudah menjawab sampai pilihan nomor 10. Dia memilih menjawab 10D benar. Soalnya ada 10, maka untuk terakhir kalinya anak-anak harus menuliskan lihat skor saya. Nah, ketika lihat skor saya, maka respon yang keluar adalah masukkan jumlah soal benar dengan format tanda pagar dengan jumlah soal benar. Contohnya, pagar 1 jika jawaban benar, kamu hanya 1. Nah, siswanya menuliskan pagar 10, berarti skornya adalah 100. Ujian sudah selesai, si anak menulis selesai, maka kita memberi informasi seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu tertarik untuk menulis soal ujian online di WhatsApp? Caranya gampang Bapak Ibu. Sekarang kita akan melihat langkah-langkahnya. Baik Bapak Ibu, langkah selanjutnya kita harus membuat soal kita. Di mana kita akan membuatnya? Kita akan membuatnya langsung di spreadsheet, langsung di Google Drive kita. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Nah, kita masuk ke Google akun kita. Nah, setelah kita masuk di akun Google kita akan mengklik tanda seperti ini. Kita akan memilih Drive, tempat kita bekerja. Nah, kita akan menuliskan soal kita di spreadsheet. Maka kita akan menambahkan satu spreadsheet yang baru dengan mengklik seperti ini. Nah, sekarang tampilannya sudah seperti ini. Maka kita akan menggunakan 2 kolom saja karena ini fungsinya seperti chattingan di WhatsApp yang tanya dengan jawab, maka kita hanya menggunakan 2 kolom saja. Nah, yang pertama harus kita tulis adalah pesan masuk. Kemudian di kolom kedua kita akan menuliskan balasan. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Pesan masuk ini adalah pesan yang dibuat oleh siswa kita, yang masuk untuk kita. Nah, balasan adalah apa yang akan kita berikan sebagai balasan kepada siswa kita. Nah, setelah itu kita akan menuliskan kata kuncinya, passwordnya. Karena ini berupa ulangan harian, maka saya menyingkatnya menjadi UH saja. Nah, UH untuk kelas 9.
Jadi ini adalah kata kuncinya. Saat siswa nanti akan memulai ujian, siswa harus menuliskan UH kelas 9. Jadi Bapak Ibu harus memberitahukan kepada siswa terlebih dahulu kata kunci ini supaya bisa memulai ujian. Setelah itu apa yang akan kita tampilkan Bapak Ibu? Kita boleh meminjam kalimat seperti ini. Ketika anak menuliskan ulangan harian kelas 9 sebagai password, maka mereka akan menerima jawaban seperti ini. Ya, hari ini jadwal ujian ulangan harian pertama bahasa Inggris untuk chapter. Untuk memulai kegiatan, siswa harus mengetikkan kata mulai. Siswa harus mengetik kata. Setelah kata mulai ini, apa kira-kira yang akan kita balas? Kita boleh memberikan informasi seperti ini, Bapak. Ini kalimatnya boleh diubah ya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau saya membuatnya seperti ini. Jadi anak nanti akan memulai mengetikkan nomor 1. Nanti untuk jawabannya anak-anak harus menuliskan 1A, 1B, 1C, 1D, atau 1E. Bapak Ibu boleh merubahnya ya, kalau hanya A saja, B saja, C saja, D atau E boleh juga. Tapi kalau hanya sampai A, B, C, D juga boleh ya. Kalau saya dalam hal ini memilih sampai D saja. Lalu setelah itu, katakanlah anak memulai mengetikkan angka 1. Ya, contoh soalnya seperti ini. Ini adalah contohnya yang bisa Bapak Ibu sesuaikan. Jadi ketika anak menuliskan 1, maka jawabannya seperti ini yang keluar soalnya. Lalu ketika anak sudah memilih, misalnya katakanlah 1A, berarti menentukan apakah jawabannya itu benar atau salah. Kalau jawabannya salah, maka salah, mengetik nomor 2 untuk nomor berikutnya. Ya, yang 1B dan 1C. Dan jawaban yang benar adalah 1D, maka saya akan menuliskannya seperti ini. Nah, demikian seterusnya Bapak Ibu sampai soal yang berikutnya. Maka saya akan mengkopinya sampai nomor 10 ya Bapak Ibu.
Lalu jika soalnya sudah selesai, apa yang harus kita buat? Kita akan memberikan contoh, akan memberitahukan skor mereka. Jadi kita harus mengetikkan lihat skor saya. Dan sebelumnya kita sudah berikan perintah seperti ini Bapak Ibu. Jika jawaban benar, silakan ketik lihat skor saya untuk mengakhiri ulangan harian pertama ini. Nah, kita akan memerintahkan siswa-siswa untuk memasukkan jumlah soal benar dengan format tanda pagar dengan jumlah soal benar. Contohnya pagar 1 jika jawaban benar hanya 1. Lalu siswa akan menuliskan seperti ini. Siswa menuliskan itu artinya bahwa dia punya skor. Dari mana dapatnya ini Bapak Ibu? Nah, karena ini adalah 10 soal, saya akan mengkonversikannya menjadi nilai 100, maka dengan gampang saya akan mengatakan bahwa jika satu soal itu skornya adalah 10. Jadi tinggal dikalikan 10 aja Bapak Ibu. Sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu saja. Lalu jika ini sudah selesai mereka menuliskan, maka anak-anak harus menuliskan kata selesai. Selesai, Bapak Ibu sebaiknya mengakhirinya dengan kalimat seperti ini. Kalimatnya juga boleh sesuai dengan bervariasi sesuai dengan memilih seperti ini. Kita tinggal memberinya nama. Ini Bapak Ibu, karena saya sudah memberi nama yang sama dengan ini. Jadi perlu diingatkan Bapak Ibu sekali lagi, jika ini dalam penulisan seperti ini Bapak Ibu tidak boleh mengenter ya. Misalnya seperti ini, jika saya melanjutkan kalimat ini, jika saya ingin ini, saya tinggal mengetikkan, tidak boleh enter seperti ini Bapak Ibu, karena itu akan membuat menulis di kolom berikutnya, di baris berikutnya maksud saya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita di Alt Enter yang ada di Alt ditambah dengan Enter. Jangan lupa Alt-nya. Kalau nggak ada ini, maka di Enter langsung turun ke baris bawah. Demikian Bapak Ibu, ini sudah selesai. Kita bisa melanjutkan penyetingan spreadsheet ini ke WhatsApp. Langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melakukan penyetingan dari spreadsheet yang sudah kita buat ke WhatsApp. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita membuka Play Store yang ada di dalam HP kita. Lalu kita akan mendownload aplikasi yang bernama WhatsAuto, aplikasi balasan otomatis. Bapak Ibu boleh melanjutkan proses downloadnya ya, karena saya kebetulan sudah mendownload sehingga saya hanya tinggal membuka. Tampilannya sudah seperti ini ya Bapak Ibu. Jika sudah di-download, maka kita akan buka.
Tampilannya seperti ini Bapak Ibu, ini jawab otomatisnya harus dalam keadaan hidup. Kemudian teks balasan otomatis ini harus kita centang bagian custom balas. Lalu kita klik checklist yang di sini. Setelah ini, Bapak Ibu boleh kembali ke menu utama. Kita akan mengklik yang aplikasi yang didukung. Kita akan memilih WhatsApp karena WhatsApp yang akan kita sinkronkan. Lalu kita kembali, kita akan menuju spreadsheet. Tombol ini Bapak Ibu harus dipastikan hidup ya, karena jika tidak, maka kita tidak bisa menyinkronkan. Lalu sekarang kita akan menyinkronkan spreadsheet mana yang sudah kita buat tadi. Kebetulan saya sudah membuat beberapa sehingga saya tinggal memilih saja. Contoh satu yang saya pilih adalah ulangan harian pertama kelas 9. Nah, ini sudah berhasil disinkronkan Bapak Ibu, sekarang kita cek. Oke, pesan masuk dan balasannya sudah sesuai. Kita cek satu persatu. Sampai yang terakhir ya Bapak Ibu. Saya membuat 10 soal. Lalu ini melihat skornya. Sampai di langkah terakhir adalah selesai. Berarti sudah lengkap ya Bapak Ibu. Kita sudah bisa menutup, kita kembali ke menu. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita memilih kontak ke siapa yang akan kita kirimkan ujian tadi. Saya memilih daftar kontak saya karena tidak semua orang yang ada dalam kontak saya akan mengikuti ujian. Lalu kebetulan saya sudah mempunyai 4 daftar kontak, saya hanya tinggal menambahkan. Kebetulan ini ujian kelas 94. Saya akan memilihkan siswa saya yang kelas 9 semuanya. Demikian seterusnya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat sudah semuanya. Nah, ini karena tadi kelas 81 tidak saya kirimkan, maka saya boleh menghapusnya. Nah, sekarang kita sudah punya siswa-siswanya, maka kita sudah bisa kembali. Baiklah Bapak Ibu, jika semua langkah tersebut sudah dilaksanakan, maka Bapak Ibu akan melihat hasilnya seperti di awal video saya tadi. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya bantu pada hari ini. Sekarang waktunya untuk berpisah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.